Salam Paraya, saudaraku, sahabat Paraya. Kali ini saya mendapatkan kesempatan luar biasa untuk dapat berbincang dengan seorang tokoh. Ya. Tokoh di 3 era luar biasa. Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dan beliau eksis di 7 pemerintahan sekaligus. Ya. Beliau adalah Bapak Inspektur Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Sidarto dan Subroto, Sarjana Hukum. Kita sapa beliau. Ya. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Bapak. Selamat siang. Wah, ini luar biasa. Terima kasih betul nih, Pak. Ya. Dapat kesempatan bisa berbincang dengan Bapak ini. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun dulu, Pak. Terima kasih. 86 ya, Pak ya? Ya, Wah, luar biasa. tanggal 11. Ya, tapi penampilan 68. Oh, 68 enggak lah. Penampilan 86 juga. Oh ya, tapi mohon maaf, Pak. Apa? Saya juga sampaikan turut berduka cita, Pak. Ya, Putri tercinta ya betul. bulan April kalau nggak salah ya. Di 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Ya, Mbak Ayu. ya betul. Widarti. Kita sudah doing the best untuk bisa dirawat di Mount E di Singapura 13 bulan. Lalu pulang mantu Jakarta untuk anak yang dokter itu kawin dengan dokter juga. Iya. Tapi Sakit apa, Pak? sehat. Tapi lalu selama mantu itu dia kondisinya drop. Untuk kembali lagi Singapura sudah terlambat ya. Iya. Meninggal setelah mantu. Oh gitu. Wah, luar biasa ya. Itu apa namanya? Ya kalau soal derajat, umur, apa itu kan Iya. Allah kita. Betul. Kita berusaha yang terbaik. Betul. Saya baca itu karena belakangnya namanya Widarti, kok saya apa namanya? Itu yang beri nama. Itu nama saya, Pak. Widar itu nama saya. Nah, Dia Widarti yang beri nama Bung Karno. Oh, itu gitu, lahir tahun Pak. 67. Iya. Lahir tahun 67. Saya pas jadi ajudan. Lalu Pak, ini kami mohon nama dari Bapak. Beliau lagi Dia Widarti itu dari Bung Karno. Luar biasa. Dia kan khas nama-nama putrinya kan dia semua. Kan? Betul, Pak. Termasuk anak saya yang bungsu itu. Iya. Baik, Pak. Saya boleh panggil Pak Darto? Boleh. Baik, Pak Jenderal. Ini Jangan Pak Jenderal lah, Pak jangan. Darto aja lah. Oh, baik. Saya sudah pensiun 30 tahun. Oh, gitu ya. Baik, Pak Darto. Pak Darto, Bapak kan saya sebut sebagai tokoh di
3 zaman ya. Dan Bukan tokoh saya, orang biasa aja, bukan tokoh saya. yang pasti abdi negara Ya, di 7 pemerintahan. ya betul. Luar biasa, Pak. Dan hari ini masih eksis ya pada pemerintahan Pak Jokowi, diawali dari ya Periode pertama dan kedua ya. periode pertama dan kedua ya. Dan kalau nggak salah di Pak zamannya Pak SBY juga ya. Saya di Ketua MPR waktu itu. Oh, Ketua MPR. Oh, ya. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, Pak. Tentu yang kalau boleh kita perbincangan sedikit. Saya kepingin dapat gambaran dari Bapak lah. Karena Bapak tentunya menjadi saksi sejarah juga. Ya. Yang sekian panjang tentang Pancasila ya, Pak ya. Tapi sebelum masuk ke sana, Pak, boleh Bapak ceritakan sedikit perjalanan Bapak sekian lama ini dalam 7 zaman ya, 7 pemerintahan. Ya. Monggo, Pak. Begini, saya datang dari keluarga sederhana ya. Jadi waktu saya lulus SMA tahun 55 itu saya tidak punya bab 1 buku saya itu saya tidak berani punya cita-cita. Karena tidak punya apa-apa saya. Ya. Jadi yang waktu ke Jakarta 55 itu yang saya cari bukan polisi, bukan ABRI, bukan, tapi yang memberi hunting beasiswa saya ini. Iya, hunting beasiswa. Jadi melamar ke sini di ekonomi diterima, biasanya Rp125 waktu itu 125, karena dolarnya masih rendah. Tek, lalu Oktober ada penerimaan P3 ya, Taruna P3. Ya. Biasanya 550 dan di asrama. Ya. Waduh, saya betul-betul tertarik sekali kan, karena 550 saya bisa mandiri, bahkan bisa memberikan sedikit uang saku untuk adik-adik saya yang masih sekolah di Jogja. Ya. Tapi waktu tahu bahwa IQ syaratnya 120, intelligence quotient, saya tanya, IQ ini apa? Saya nggak tahu kan. Ini yang dulu masa kecilnya cukup telur sama susu. Saya masa kecilnya saya zaman Jepang, kelas 1, 2, 3 itu. Zaman Jepang. Di mana telur dan susu tidak terbeli. Iya, jadi saya tiap hari itu diminta orang tua saya yang cukup tahu mengenai protein, kamu tiap hari harus sali gangsir, belalang, laron, entung. Wah, luar biasa. Tiap hari. Tiap hari, Pak ya? Iya. Dan ternyata serangga-serangga itu proteinnya tinggi. Betul. Saya baru tahu sekarang. Iya. Saya juga. Jadi waktu IQ minimum 120, taruna itu saya tek. Ini apa ini? Ini yang dulu masa kecilnya cukup telur sama susu. Enggak pernah saya alami. Tapi ayah saya yang cukup educated, ibu saya, kamu tiap hari harus cari gangsir, entung, laron, itu. Dulu climate change masih bagus ya, jadi di halaman orang itu gangsir di mana-mana, itu gampang. Masih gampang. Ya? Dapat 8 sehari saya bakar, saya makan. Ya, ternyata IQ saya cukup lumayan ternyata. Dari serangga itu. Iya. Ya akhirnya dari 2000 ada 50 yang diterima itu saya syukuri. Iya waktu itu tahun 55 itu. Itulah perjalanan saya. Kalau sekarang saya jadi ajudan Bung Karno ya, setelah kebetulannya 3 bulan di sana, lalu 1,5 tahun dampingi di waktu dalam keadaan tahanan ya. Gitu ya. Saya harus cari uang untuk beliau juga. Ya. Karena era Bung Karno itu HPH dilarang. Jadi dari tahun berapa itu, Pak? Saya pasca Super. Pasca. Ajudan pra Super semua ditahan. Ya. Yang pasca itu saya dan Pak Noli. Cuma kebetulan yang sering disuruh ini suruh itu tuh saya kebetulan ya. Pak Noli kurang waktu itu ya. Jadi ya karena selama Bung Karno itu beliau tidak nebang HPH, beliau larang. Ya. Toh yang punya HPH dunia itu hanya Brasil, Kongo sama Indonesia.
tanpa kita tebang, dunia butuh O2 kita, butuh paru-paru Indonesia. Itu Bung Karno. Betul. Beliau menemukan satu dwelling gas menyerap energi di bawah hutan itu. Beliau punya teknologinya. Iya, tanpa menebang pohon. Iya, karena tahu ini ada batu bara. Baik. Itu zaman itu ya? Iya, waktu itu sudah begitu. Ya. Terus beliau melarang HBH. HBH diobral waktu Orde Baru ya. Waduh, itu lalu banyak hutan tebang itu sayang. Jadi kenapa sekarang Pak Jokowi menggerakkan kembali green energy, dan nanti G20 kan salah satu itu kan, itu karena beliau betul-betul mengilmami amanat Bung Karno itu. Oh, kita ini sumber paru-paru dunia. Bung Karno juga belum mengundang modal asing untuk pengelolaan sumber daya alam. Itu Bung Karno. Darto, saya mengundang modal asing kalau putra-putra terbaik bangsa sudah kembali dari luar negeri. Mereka lah yang akan memimpin pengelolaan sumber daya alam, bukan orang asing. Ya, sampai beliau meninggal, Freeport masih utuh. Betul. Sekarang era Pak Jokowi, Freeport diambil kembali. Ya. Ini sudah dapat profit pemegang saham yang besar-besaran 30 triliun setahun. Dalam 3 tahun sudah kembali. Yang ditanam 51% itu sudah kembali dalam 3. Nanti kena 100 tahun ya tinggal ambil terus saja itu. Freeport itu kekayaan luar biasa, tambang itu ya. Jadi ini yang saya tangkap bahwa semangat Soekarno yang mandiri itu sekarang dimiliki oleh seorang Jokowi ya. Betul. Untuk membalikan kembali sumber daya alam yang dulu sempat dijual sekarang. Juga mengenai HGU yang sudah tidak dikelola, diambil kembali, dicabut kembali, dibagikan pada SHM untuk rakyat ya, itu 1 jutaan. Untuk rakyat dapat TS sertifikat 400.000 itu sudah modal itu, ya. Selama ini kan sudah jutaan yang dibagi itu. SHM itu. Tiap daerah kan bagi-bagi SHM. Itulah. Jadi saya harapkan untuk demikian seterusnya. Baik. Oke. Baik Pak. Saya coba kita bicara tentang Pancasila. Ya. Nah ini sebelumnya saya sampaikan dulu ke Bapak. Saya sendiri sedang menjalani sebuah misi ya. Misi penguatan Pancasila. Ya. Karena saya melihat sejak awal reformasi tentunya, ketika TAP MPR nomor 2 tahun 78 itu dicabut, itu berarti P4 dihapuskan dan BP7 dibubarkan. Dulu saya pikir akan ada satu konsep baru, gitu ya. Karena saya hanya berpikir bahwa bangsa ini ya harus diurus secara Pancasila. Ya, betul. Setuju ya? Nah, saya kepingin pandangan Bapak ini. Pertama, 77 tahun Indonesia. Ya, yang mestinya kita konsisten terus membangun bangsa ini dengan Pancasila. Karena saya belakangan juga meyakini bahwa Pancasila ini satu-satunya ilmu untuk membangun mentalitas bangsa. Nah, bagaimana menurut Bapak perjalanan Pancasila ini? Apakah sebetulnya menurut Bapak kita sudah menjalankan secara benar, secara murni ya, atau bagaimana menurut Bapak? Kita harus akui bahwa yang melahirkan Pancasila secara utuh dan substantif itu Bung Karno. Ya. Dalam pidatonya 1 Juni ya. Ya. Dan sekarang dikepreskan menjadi Hari Libur Nasional ya. Dulu era Orde Baru dipelintir ya, seolah-olah oleh Pak Yamin ya. Tapi oleh Komisi 5 dipimpin Bung Hatta menyaksikan bahwa yang utuh, konsisten dan dalam bentuk 5 sila yang utuh itu adalah Bung Karno ya. Itu Komisi 5 di bawah Muhammad Hatta ya.
yang menjadi saksi sejarah lahirnya itu ya. Ya. Kemudian Nugroho Santo agak melintir bahwa itu Pak Yamin, Pak Pomo dan sebagainya kan. Tapi begitulah ya. Tapi galian Bung Karno pada kita, pada Indonesia yang melahirkan Pancasila, bukan melahirkan, menggali di bumi Indonesia ya. Itu adalah betul-betul satu hal yang sangat fundamental ya. Betul. Bagaimana beliau menjual Pancasila di Kongres Amerika, sampai Steri Keplos pernah lihat ya. Di PBB itu New, di Konferensi Asia Afrika dia bicara juga, ya. Sampai beliau sekarang namanya diabadikan di tujuh negara. Iya betul. Kalau di Kairo kita punya Avion Soekarno, di Rabat ada Ru Soekarno, di Aljazair ada Patung Soekarno, di Ismailia ada Soekarno Square, di Lahore, di Meksiko Taman Soekarno, di Leningrad ada Masjid Soekarno, 7 negara ya. Itu karena saya kira kepala negara yang diabadikan oleh begitu banyak negara itu hanya Bung Karno ya. Kemudian Jokowi di UEA ya. Ini terakhir ini ya. Kita baru 2 presiden itu yang namanya diabadikan ya. Nah ini satu hal yang terus terang pengakuan dunia bahwa Pancasila Indonesia itu sangat dikagumi. Bukan oleh kita saja, tapi juga oleh dunia. Saya waktu ketua MPR pernah ke Badat ya. Waktu di sana sudah terjadi perang. Kenapa saya tertarik ke Badat? Karena di sana ada peninggalan tertua di dunia. Babilonia dan Mesopotamia. Itu peninggalan budaya yang lahir 4.000 tahun sebelum Masehi. Waktu orang Barat masih di gua-gua. Ya. Saya ketemu presiden, menteri, mereka kagum pada Pancasila kita. Karena mereka sekarang perang, berebut kebenaran tunggal. Yang terjadi itu begitu. ISIS kan begitu kan. Ada kebenaran tunggal. Ya di sini khilafah apa itu kan juga kebenaran tunggal kan itu. Khilafah yang sekarang ditangkap oleh Densus ini ya, di Lampung. Mereka bilang pada saya, Pak Sidarto, we admire your country. We would like to learn from your country. Thanks to Pancasila, mereka sudah tahu ya pidato boleh di mana-mana. Even majority population of Indonesia itu Muslim, but compatible democracy because thanks to Pancasila. We admire that. Itu orang Irak, kemarin itu pimpinan mengakui bahwa kita disatukan itu oleh Pancasila. Ya. Kita di sini terjadi perang. Waktu itu bom meledak tiap hari. Ya, saya ditempatkan di Hotel Green Zone, berebut kebenaran tunggal. Bagi banyak ahli filsafat, kebenaran tunggal itu hanya milik Sang Khalik. Plato sendiri mengatakan bahwa ada dunia idea ini milik Sang Khalik ini, yang tidak manusia tidak bisa. Kita hanya pada dunia budaya. Dunia budaya itu apa? Keadilan menurut hakim itu ya ketok palu itu tok. Bisa ke Mahkamah Tinggi, bisa bukti, Mahkamah Agung gitu. Apakah sampai mau itu juga keadilan betul kan masih big question juga. Sometimes ya. Karena kalau DPR itu yang dicapai adalah undang-undang yang bisa direvisi gitu kan. Ini legislatif ya, eksekutif, pemerintah bikin Perda. Perda kan juga bisa diperbaiki kan. Inilah capaian manusia itu pada dunia budaya ini ya. Dunia idea itu milik Sang Khalik gitu. Itu yang dikagumi oleh banyak orang Timur Tengah bahwa Pancasila ini betul-betul satu sunatullah. Kebinekaan itu ada di semua negara. Di Amerika Bhinneka, di Eropa Bhinneka, even di Mesir itu banyak Bhinneka juga. Waktu Nabi di Madinah itu Bhinneka juga di sana. Ada Yahudi, ada macam-macam. Indonesia apalagi. Suku, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya. Itu Bhinneka. Itu disatukan dalam Pancasila.
Pancasila ini adalah satu living and working ideology yang harus kita rawat. Ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada perda yang mulai Juli ya, itu harus diajarkan, diaplikasikan, ya. Dan saya syukuri sudah dipelopori oleh Deswan Sultan, ya. DIY sudah lakukan itu untuk sekolah-sekolah, ya. Menyanyi Indonesia Raya, menghormati bendera, itu harus dibudayakan itu. Betul. Ya, Tapi menarik tadi Bapak bilang, di luar kita dihargai. Sangat Dihargai. Tapi malah di kita ini, karena terutama sejak reformasi ya, karena belum ada pada saat itu, belum ada lagi sosialisasi Pancasila dengan konsep baru, tidak ada. Sehingga kita memang terasa sepi dari Pancasila sekian tahun itu. Nah, kemudian baru di ini ya, terus terang masa lalu ada pemerintah menggaungkan mengenai 1 million friends and 0 enemy. Inilah timbulnya mulai radikal di sini. Oke. Ya toh? Ya. 1 juta teman, 0 enemy. Ya, itu yang menghasilkan sekarang ada kelompok masyarakat yang menolak Pancasila. Dan itu based on survei dari UN, DP, White Institute, juga dari BIN, memang round 20% sampai 20% itu mereka sudah terpapar semua. Bukan hanya di kalangan ASN dan Lemdik, tapi juga masuk ke TNI kepolisian. Betul, ada polisi cinta sunnah ada kan? Ya gitu-gitulah ya. Lalu di beberapa kantor, di masjid di IPDN, saya dengar di masjid di BUMN, itu ya kasih ceramah itu ya radikal. Ini harus terus terang para menteri harus mengawasi ini. Ya, jangan sampai yang memberikan tausiah, imam itu kelompok sana ya mempengaruhi umat.